Nama saya Koiriati Pohan, SPD CGP Angkatan 9 berasal dari SMP Negeri 1 Dolok, Masihul Kabupaten Serdang Bedagai. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi pada modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya apa ya? Ingat, setiap anak unik. Mereka memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Pastilah mereka berbeda satu sama lain. Ingat, setiap anak unik. Mereka memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Pastilah mereka berbeda satu sama lain. Nah, disinilah perlu usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajarannya tercapai. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus melakukan beberapa hal. Yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek sebagai berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Kedua, minat murid. Ketiga, profil belajar murid. Yuk, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kesiapan belajar murid atau readiness, yaitu mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, faktor minat dari murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Faktor ketiga yaitu profil belajar murid. Profil belajar murid dapat berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Sebagaimana kita ketahui, kecerdasan anak antara satu sama lain berbeda-beda. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut, yaitu mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru sebelumnya, membaca raport murid di kelas sebelumnya, atau bisa dapat menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Ada 3 strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran, yaitu yang pertama, diferensiasi konten, kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk. Di mana dalam strategi pembelajaran dapat memilih salah satu strategi atau mengkombinasikannya dalam pembelajaran. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasikan konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum ya. Diferensiasi proses yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk di mana bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan,
penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antar modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lain? Jawabannya adalah sangat berkaitan. Antara modul 2.1 dengan modul 1.1, dengan modul 1.2, dengan modul 1.3, dan dengan modul 1.4. Yuk kita bahas satu persatu. Keterkaitan modul 1.1 dengan modul 2.1 yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi K. Hajar Dewantara. Selanjutnya, keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1 yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1 di mana pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Selanjutnya, keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1 yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan nilai-nilai budaya positif. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak dan menggerakkan. Salam bahagia.